Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang penjelasan setiap periodisasi sastra di Indonesia. Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 66, Angkatan 70-an, dan Angkatan 2000. Teman-teman semuanya, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur karya sastra setiap periode. Teman-teman masih ingat bukan? Bahwa karya sastra dibangun oleh unsur-unsur yang sangat banyak. Contohnya saja unsur pembangun puisi ada dua, unsur fisik dan unsur batin. Sedangkan unsur pembangun prosa dan drama ada dua juga, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sudah pernah dijelaskan karena itu bagian dari cerita, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang unsur pembangun puisi. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Herman J. Waluyo dalam bukunya Teori dan Apresiasi Puisi 1995, secara garis besar, unsur atau struktur puisi terbagi dalam dua macam, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Teman-teman, maksud dari unsur fisik ini adalah unsur-unsur yang langsung tampak pada fisik puisi yang berada pada tulisan puisi itu sendiri. Nah, unsur fisik ini meliputi berbagai hal. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi yaitu tata wajah atau tata letak kata-kata, baris-baris, serta bait-bait dalam sebuah puisi. Nah, tipografi ini dipandang penting agar tidak menggeser makna dari kata-kata dalam puisi. Hal ini sangat jelas pada puisi kontemporer. Contohnya sebagai berikut ini. Teman-teman perhatikan puisi berikut ini, seperti gambar pedang, lalu ada yang bergambar seperti burung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, puisi-puisi ini disebut dengan tipografi karena menurut Bapak ini juga sebuah seni dalam berpuisi. Selain dari keindahan puisi tersebut dari diksi dan kata-katanya, juga keindahan dari tampilan atau bentuknya. Unsur fisik yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Nah, dalam menulis puisi, penyair harus cermat dalam memilih dan mempertimbangkan kata-kata yang akan dipakainya dalam puisi agar mampu mewakili suasana, perasaan, serta keindahan puisinya. Contohnya saja seperti ini. Ketika kita ingin mengungkapkan satu kalimat seperti matahari tenggelam di sore hari, akan berbeda rasanya jika dibaca dengan sang surya kembali ke peraduannya. Maknanya tetap sama, hanya saja penggunaan diksi atau pilihan katanya itu lebih tepat karena ini adalah puisi yang menonjolkan keindahan dalam bahasanya. Yang ketiga adalah majas. Majas yaitu gaya bahasa. Dalam menyampaikan ide, di dalam puisi seringkali pengarang menggunakan kiasan, yakni tidak secara langsung mengungkapkan makna yang sesungguhnya. Secara garis besar, majas terdiri atas 4 macam. Majas yang tiap-tiap macamnya terdiri dari beberapa jenis macam atau turunan lagi. Majas terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah majas perbandingan. Sesuai dengan namanya, majas perbandingan adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Majas perbandingan ini dibagi kepada 8. Yang pertama asosiasi atau perumpamaan, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi, yang keempat alegori, yang kelima simbolik, keenam metonimia, yang ketujuh sinekdok, dan yang kedelapan simile. Yang kedua adalah majas pertentangan. Nah, majas ini adalah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis majas yang tergolong kepada majas pertentangan adalah yang pertama, antitesis,
yang kedua paradoks, yang ketiga hiperbola, dan yang keempat litotes. Yang ketiga adalah majas sindiran. Seperti namanya, majas sindiran ini berfungsi untuk menyindir seseorang lawan bicara dalam penggunaan kata-kata majas di bawah ini, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang keempat adalah majas penegasan. Seperti namanya, penegasan berfungsi untuk menegaskan sesuatu kepada pendengar atau pembaca. Majas ini terdiri dari pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi, klimaks, antiklimaks, dan retorik. Untuk pengertian beserta contohnya, teman-teman bisa membaca pada tautan berikut ini. Tautan ini juga tersedia pada deskripsi video ini. Selanjutnya, unsur fisik dalam pembangun puisi yang keempat adalah rima atau ritme. Rima atau ritme yaitu pengulangan bunyi pada puisi yang berfungsi untuk musikalitas atau orkestrasi yang dapat mendukung makna puisi. Untuk sederhananya, jika rima ini bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Jadi, rima ini adalah bentuk dari bunyi yang ditimbulkan oleh kata-kata tersebut. Sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendahnya, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi dari puisi tersebut. Makanya kalau kita mendengarkan orang membaca puisi, berbeda halnya dengan membaca buku. Jadi tinggi rendahnya, naik turun, lembut, keras, itu disebut dengan irama. Sedangkan rima tadi adalah tulisan daripada puisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan terangkan tentang jenis rima. Jadi rima itu ada 4. Yang pertama disebut dengan rima AAAA atau rima terus. Yang kedua rima ABAB atau rima silang. Yang ketiga rima ABBA atau disebut juga dengan rima peluk. Yang keempat rima AABB yang disebut dengan rima pasangan. Contohnya sebagai berikut ini ya. Kita mulai dari rima AAAA. Perhatikan puisi berikut ini ya. Kicauan burung di pagi hari mengingatkanku pada seorang penyanyi, tampil dengan penuh percaya diri, menghibur penonton dan dewan juri. Perhatikan pada ujung kata yang ada di setiap baris puisi ini. Ada hari, penyanyi, diri, dan juri. Yang dimaksud dengan rima AAAA bukan berarti huruf akhirnya itu berbentuk A, tapi hurufnya itu sama semua. I, dan I. Kemudian yang kedua kita ke rima ABAB ini. Contohnya, bulan purnama di malam yang indah, seperti seorang guru di antara siswanya, tanpa kenal penat dan juga lelah, mengabdikan diri untuk anak bangsa. Teman-teman perhatikan kata terakhir dan hurufnya itu indah, siswanya, lelah, dan bangsa. Yang dimaksud dengan ABAB adalah indah itu disebut A, sedangkan siswanya disebut B, kemudian lelah kembali ke A, dan bangsa kembali ke B. Jadi indah itu pasangannya dengan lelah, siswanya itu pasangannya dengan bangsa. Nah, ini disebut dengan rima ABAB. Selanjutnya pasti teman sudah tahu ya, rima peluk dan sebagainya, supaya tidak dijelaskan lagi. Teman-teman semuanya mengulang kembali, antara baris dan bait itu beda ya. Baris itu contohnya seperti ini nih. Kicauan burung di pagi hari mengingatkanku pada seorang penyanyi, tampil dengan penuh percaya diri, menghibur penonton dan dewan juri. Nah, kicauan burung di pagi hari itu baris pertama, mengingatkanku pada seorang penyanyi itu baris kedua, kemudian selanjutnya baris ketiga dan baris keempat. Nah, 4 baris ini disebut dengan bait. Jadi itu 1 bait 4 baris. Untuk irama sendiri tidak perlu dijelaskan, karena ketika kalian melihat seseorang atau mendengar seseorang membacakan puisi dengan irama yang naik, turun, tinggi, rendah, ada yang keras, ada yang lembut, nah itu disebut dengan irama. Gampang kan? Selanjutnya, unsur fisik yang kelima dalam unsur pembangun puisi adalah citraan atau pengimajian. Nah, citraan atau pengimajian ini adalah kesan yang dapat kita tangkap pada kalimat atau baris dalam sebuah puisi. Nah, citraan itu berhubungan dengan indera manusia.
Citraan itu sendiri merupakan gambaran-gambaran angan yang ditimbulkan melalui kata-kata. Ketika seorang membacakan puisi, maka pendengarnya akan berangan-angan sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, dalam sebuah puisi, citraan sangat penting untuk menimbulkan suasana, gambaran yang jelas, serta gambaran dalam pikiran dan penginderaan. Nah, citraan itu sendiri terdiri atas penglihatan, citraan gerak, citraan perabaan, citraan pengecap, citraan pendengaran, penciuman perasaan, dan citraan intelektual. Contoh gampangnya begini teman-teman. Ketika seseorang membacakan puisi, kau hancurkan lalu kau cabik-cabik perasaanku dan kau buang jauh ke dasar lautan. Nah, kita bisa merasakan bahwa citraan perasaan seorang laki-laki tersebut atau seorang yang menulis puisi atau orang yang ada dalam puisi tersebut sedang sedih. Jadi itu termasuk ke dalam citraan perasaan. Jadi perasaannya sedih dan dituangkan dalam bentuk puisi. Dan kita sebagai pendengar bisa merasakan bahwa itu disebut dengan citraan perasaan. Karena kita bisa merasakan juga perasaan sedih yang sama dirasakan oleh penulis dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya citraan intelektual, gerak, penglihatan, dan lain sebagainya sama juga seperti itu. Nah, kelima unsur-unsur tadi yang telah dijelaskan dari awal adalah unsur fisik dari sebuah unsur yang membangun puisi. Selanjutnya kita masuk ke unsur selanjutnya, yaitu unsur batin. Sedangkan unsur batin itu adalah unsur-unsur yang tidak langsung tampak pada fisik puisi, artinya harus digali lagi dari fisik puisi tersebut. Unsur batin ini meliputi beberapa hal seperti tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana. Kelima hal itu tidak kita dapatkan di dalam puisi, namun kita bisa menggalinya lebih dalam dari hasil fisik puisi tersebut, dan itulah yang disebut dengan unsur batin. Nah, itulah tadi gambaran tentang unsur-unsur yang membangun puisi. Selanjutnya kita masuk ke unsur pembangun prosa dan drama. Nah, teman-teman semuanya, karena prosa dan drama ini berbentuk sebuah cerita, jadi unsurnya sama dengan unsur cerita pendek yang pernah dijelaskan. Nih, deskripsinya ada di atas nih. Kalian boleh melihat videonya. Sudah dijelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Sama, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti plot, ini unsur intrinsik ya. Plot atau alur, kemudian tema, latar atau setting, point of view atau sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan sebagainya. Sudah dijelaskan di dalam cerpen, kalian boleh melihatnya. Jika ada pertanyaan seputar materi yang tadi kita jelaskan, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, dan juga tolong beri sarannya yang membangun supaya konten ini atau materi ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.